Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma amin. Jamaah Masjid Cahaya Quran nggih. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah ya. Masjid Cahaya Quran Desa Jemaras Kidul, Klangenan nggih. Alhamdulillah, tidak ada ucapan yang paling utama untuk diucapkan di majelis yang mulia ini selain puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Nikmat sehat dan sempat, kemudian nikmat iman dan Islam. Yang mana ketika kita bermajelis ilmu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa hafathumul malaika, dan akan dinaungi malaikat. Sebagai bentuk tawaduk mereka, makhluk-makhluk Allah yang terbuat dari cahaya kepada kita ya. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbuat dari tanah ya. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah ya. Yang mana tadi malaikat tawaduk, rendah hati kepada kita, di mana kita diberikan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu ya. Sehingga pada majelis yang singkat ini tentunya hendaknya kita sedikit fokus terlebih dahulu, lupakan sejenak yang sedang mikir hutang di luar, lupakan sejenak yang lagi nagih hutang nggak dibayar-bayar, fokus dulu ya, fokus belajar dulu. Berapa menit sekarang kita akan belajar? Sekitar 9:31 jam. Yang mana materi kita hari ini tentunya cukup padat dan merayap ya, sebagaimana padatnya kota Cirebon ya. Tadi yang keempat adalah wa dzakarahumullahu fi man 'indah, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan sebut mereka di majelisnya para malaikat, fil mala'il a'la, majelisnya para malaikat yang mengelilingi Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama jenengan akan disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak berbangga? Wong misalkan kita namanya disebut oleh Bapak Prabowo, yang dapat bantuan misalkan Ibu Fulan, Ibu Fulana, tentu kita akan senang, apalagi nyebutnya di TV nasional. Bagaimana yang menyebut adalah Allah Subhanahu wa taala? Di majelisnya para malaikat.
tentu kita lebih berbangga lagi ya. Merupakan suatu kehormatan bagi saya mendapatkan undangan untuk mengisi kajian Islam ya, di majelis muslimah ya, majelis pondok napa niki Bu? Masjid Cahaya Quran ya. Yang mana mungkin barangkali Ibu pertama kali lihat saya ya, di masjid ini, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Sucipto, asli kelahiran Pemalang, Jawa Tengah ya. Pemalang, Jawa Tengah. Mungkin namanya asing ya. Pemalang itu mana? Sebelah selatannya Surabaya apa bukan? Bukan. Itu Malang. Kalau Pemalang itu antara Tegal dan Pekalongan ya. Tegal itu kayak Jepangnya Indonesia yang suka bikin itu elektronik, Tegal. Lalu Pekalongan kota batik atau kota santri ya. Itu Pemalang ya, kota kecil, kota pertanian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang beliau menjadi uswah hasanah kita, suri toladan kita ya, menjadi panduan hidup kita. Apa-apa yang beliau sampaikan berupa Al-Quranul Karim maupun hadis sunnah, hadis Nabi SAW dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang karakter apa yang Nabi SAW sebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Nabi SAW bukan berasal dari hawa nafsunya, tetapi dari wahyu yang diturunkan kepada beliau. Pada majelis taklim yang singkat ini, DKM Masjid Cahaya Quran meminta saya membawakan tema tentang takwa adalah sebaik-baik bekal untuk pulang ke kampung halaman, itu kampung akhirat. Tentunya ini adalah tema yang besar, tema yang membahas atau mengusung masalah takwa. Kata singkat tetapi bila dipraktekkan itu butuh seluruh usia kita, sepanjang usia kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pembahasannya pun akan panjang lebar. Iya, panjang kali lebar berarti luas. Yang pertama adalah tentang keutamaan takwa. Yang kedua adalah tentang pengertian takwa. Yang ketiga adalah maratibut takwa. Maratib itu tingkatan. Tadi pertama apa? Keutamaan takwa. Yang kedua pengertian takwa, ya batasan-batasannya apa saja yang dimaksud takwa itu. Yang ketiga adalah tingkatan-tingkatan takwa. Yang keempat, bagaimana kita bertakwa kepada Allah. Dan selebihnya apabila waktunya cukup, dan itu tentunya waktu 1 jam itu sangat singkat menurut saya ya, karena bahasanya panjang sekali. Yang kelima adalah mimma yusta'anu bihi min ta'atir rahman. Apa saja yang dapat membantu kita bisa menaati Allah Ta'ala. Apa saja yang dapat membantu kita menaati Allah Ta'ala. Dan yang terakhir apabila waktunya sekali lagi bila waktu memungkinkan adalah manfaat takwa di dunia dan di akhirat. Baik. Yang pertama, keutamaan takwa. Sebelum kita membahas apa arti takwa sehingga kita bisa termotivasi, bisa terpancing ingin penasaran apa sih takwa itu. Kita belum bahas artinya, tetapi kita bahas manfaatnya dulu. Yang pertama adalah afdalu zadin yatazawwadu bil abdu. Ya, sebaik-baik bekal. Ya, takwa adalah sebaik bekal. Sebaik-baik bekal. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Ketika para jemaah haji menuju kepada Baitullah, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berbekal, ya, bekal makanan, bekal minuman, bekal uang, ya apa nggih? Kemudian bekal baju untuk ganti baju, kemudian terutama baju ihram. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala,
fa inna khairaz zadi taqwa. Maka takwa itu adalah bekal yang paling baik. Di samping apa? Membawa makanan dan minuman, uang untuk apa? Jual beli, barangkali makanan kita habis di jalan. Ya kan dulu kan orang-orang yang mau jamaah haji dan umroh kan mereka tentunya nggak banyak orang jualan saat itu, sehingga banyak berbekal makanan dari daerah masing-masing. Kemudian bawa makanan, bawa uang, bawa baju ihram dan seterusnya. Tetapi di sini adalah takwa adalah sebaik-baik bekal. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan takwa sebagai mizanul haq, yaitu timbangan kebenaran. Takwa adalah timbangan kebenaran. Allah taala jadikan sebagai timbangan kebenaran. Jadi yang menjadikan manusia mulia itu bukan karena keturunan yang dari meriayi gitulah. Kalau orang Jawa itu meriayi, keturunan keraton atau keturunan pejabat besar, bukan. Tetapi yang menjadikan manusia mulia di sisi Allah adalah karena takwanya. Baik karena dia baik dia dalam kondisi miskin, apalagi kaya, ganteng atau jelek, ngapunten, apalagi cantik atau enggak cantik, bukan, tetapi karena takwanya kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah Ta'ala tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula bersedih hati. Siapa wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Oh, ternyata wali-wali Allah itu cuma dua syaratnya, Ibu. Napa mau? Beriman dan takwa. Tapi takwanya tadi banyak sekali, ya. Cuman disingkat, diringkas dalam dua kata, iman dan takwa. Sehingga yang menjadi mizan itu bukan karena nasabnya, bukan karena hartanya, bukan karena keterkenalannya. Yang zaman sekarang sedikit-sedikit serba viral. Ya, viralnya kadang baik, kadang buruk. Mau terkenal bikin kegaduhan dulu di media sosial, ya enggak. Itu bukan menjadikan seseorang itu mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian, ya, di sisi Allah Ta'ala, ya, orang paling mulianya kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kemudian yang ketiga, manfaat takwa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan takwa ini adalah sebagai penutup aurat kalian. Penutup aurat itu maksudnya penutup aib-aib kita. Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna alaikum libasan, kami telah menurunkan kepada kalian libas, pakaian, yuwari sawatikum warisha, yang mana pakaian-pakaian kita, yang jenengan sebagai ada yang pakai gamis, ada yang baju kurung, ya, itu menjadi penutup aurat kita dan sebagai perhiasan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala sambung, walibasu taqwa dzalika khair. Maka pakaian takwa itu lebih baik dari baju-baju kita. Betapa banyak orang yang punya baju di rumah, mekena, gamis, koko, tetapi mereka lebih suka membuka aurat mereka. Mengapa ibu-ibu? Karena pakaian takwa mereka lepaskan dari diri-diri mereka. Maka betapa pakaian takwa ini adalah sebaik-baik pakaian kita. Kenapa? Ya karena dengan takwa ini kita akan menggunakan baju-baju yang menjaga wibawa kita, menjaga muruah kita, kehormatan kita. Ya, tidak sepantasnya, ngapunten, ada orang-orang yang usia sepuh ternyata masih doyan membuka aurat dan seterusnya. Ada yang sudah pakai jilbab tapi doyan gosip, ngomong kasar ke tetangga, ngapunten. Maka tidak sepantasnya.
Sehingga apa? Disebutkan Allah Ta'ala walibasut taqwa dzalika khair. Kita diturunkan Allah Subhanahu wa taala pakaian kepada kita, anak-anak Adam. Ada yang pakai gamis dan seterusnya. Itu adalah sebagai penutup aurat dan perhiasan bagi kita biar terlihat indah. Ya, seganteng-gantengnya orang kalau keluar gak pakai baju nopo? Kita lihatnya malu. Secantik-cantiknya perempuan, kulitnya maaf mulus, putih, tetapi keluar gak pakai baju, aduh kita lihat aja gak tega. Ya, pengennya grup pakai apa? Kain ya, biar dia tertutup auratnya, malu. Ya enggak, kita yang enggak buka baju aja malu, apalagi orang yang terbuka auratnya. Tetapi sebaik-baik pakaian adalah baju takwa. Kemudian manfaat takwa yang keempat adalah sababun limahabatillah. Takwa adalah sebab mendatangkan cintanya Allah Ta'ala. Sebab apa takwa tadi apa? Manfaat takwa adalah menjadi sebab datangnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Ta'ala berfirman, "Bala man aufa bi ahdihi." Tentu siapapun yang menepati janjinya, wattaqa, dan dia bertakwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kelima, manfaat dari takwa adalah wa biha yanalul 'abdu ma'iyatallahi 'azza wa jal. Dengan bertakwa seorang hamba akan diawasi Allah Subhanahu wa taala secara khusus, ya. Ma'iyatullah itu ada dua, ma'iyatul 'am dan ma'iyatullahi al-khassa. Pengawasan atau kebersamaan Allah secara umum ketika kita dijaga dari hal-hal yang membahayakan jiwa kita. Ketika kita lagi naik motor, ternyata yang di depan tahu-tahu belok mendadak. Kita dijaga Allah Subhanahu, walaupun kita jatuh mungkin ternyata kita lihat nggak ada yang rusak sedikit pun. Ya, kulit kita nggak lecet, kita nggak kesleo. Itu adalah ma'iyatullahi al-'amah. Penjagaan Allah, kebersamaan Allah Ta'ala yang umum. Tetapi ketika kita dijaga dari syahwat, dijaga dari syubhat sehingga kita tidak jatuh kepada maksiat, maka itulah adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Kenapa mereka dijaga? Karena mereka adalah orang-orang yang berusaha bertakwa kepada Allah Ta'ala. Innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan atau berbuat kebajikan. Apalagi kalau kita menilik apa itu ihsan, mereka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Orang yang ihsan adalah beribadah kepada Allah Ta'ala seakan-akan dia melihat Allah, ya, musyahadah. Ini tingkatan tertinggi. Kata Nabi, fa illam takun tara fa innahu yarak. Tetapi apabila kita belum merasa menyaksikan Allah dengan nama dan sifatnya, maka ketahuilah Allah Ta'ala mengawasimu, yaitu turun dari musyahadah ke muraqabah. Kita merasa diawasi Allah Ta'ala, dan ini termasuk ihsan. Kalau kita belum sampai pada tingkatan itu, berarti ya kita baru beriman. Alhamdulillah, iman pun baik, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun min mu'minil dhaif. Wa kullun minhuma khair, ya. Orang yang mukmin kuat itu lebih baik dari mukmin yang lemah, tetapi kedua-duanya ada kebaikan selama kedua-duanya masih ada iman, ya. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, yang mana kebaikan ini akan menghapus keburukan tersebut. Wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Maka di sini
Nilai ketakwaan adalah panduan hidup yang berlaku di mana saja. Bahwasanya takwa itu bukan hanya di masjid-masjid. Ketika di masjid kita pakaiannya rapi, nutup aurat, tetapi ketika di rumah buka-bukaan. Ketika di masjid diajak ghibah sama teman, jangan di masjid ini, nggak enak maksiat. Ternyata ketika di luar masjid kayak merasa nggak diawasi Allah. Seakan-akan Allah hanya ngawasi di masjid, lah di luar masjid bebas dari pengawasan Allah. Kita seperti itu apa mboten, Bu? Masya Allah, kalau mboten berarti bagus. Tapi kalau misalnya masih seperti itu ya berarti kita banyak diingatkan. Karena kan iman kadang naik kadang turun ya. Kalau naik taatnya semangat, tetapi kalau imannya lagi turun ya kadang-kadang kayak gitu, ngerasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya takwa itu mendorong perbaikan diri, bukan sekedar slogan. At-taqwa imtisalu awamirillah wa ijtinabu ma naha anhu. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tahu itu arti takwa, tetapi ketika kita tidak terdorong untuk perbaiki diri, maka itu belum menjadi takwa. Kata Nabi apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, tamhuha, yang mana kebaikan tersebut akan menghapus dosa kita. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, bahwasanya iman kita kadang naik kadang turun. Kalau naik kita semangat majelis taklim, tetapi kadang turun kita semangat untuk maksiat. Maka dengan takwa kita didorong untuk segera bertaubat kepada Allah. Kita sesekali jatuh ya manusiawi, orang jatuh maksiat. Ya, kita bukan malaikat ya. Tidak terjaga dari maksiat. Bedanya apa kita dengan para nabi? Kalau nabi maksiat langsung ditegur sama Allah. Kalau kita enggak ditegur, yang negur ya teman kita, anak kita mungkin. Ibu, kok udah ngerti ilmu tapi kok begini-begini. Sebenarnya itu adalah perantaraan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan-lisan mungil anak-anak kita. Subhanallah. Kadang-kadang kita kerasa seolah ente anak baru kemarin sore negur saya, ngingetin saya, subhanallah. Padahal itu adalah sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung. Sehingga dari manapun orang yang menasihati kita, hendaknya kita terima ya. Sebagaimana sebagai penerapan sabda Nabi, wa atbis sayyi'ah al hasanah wa atbis sayyi'atal hasanah tatamhuha ya. Ikutilah, maksudnya segera ganti keburukan dengan kebaikan. Jangan terus-menerus di dalam keburukan. Jangan sampai ketika kita diingatkan oleh anak, diingatin oleh teman, diingatkan oleh tetangga, lalu kita bilang, saya kayak gini kok, kamu terima ya monggo, kalau nggak terima ya silakan, jangan begitu. Tetapi ketika diingatkan, kita ucapkan jazakallah khairan, terima kasih sudah ngingetin saya ya. Itu sebagai bentuk rendah hati kita kepada kebenaran ya. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, bahwasanya kesombongan itu adalah merendahkan, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain ya. Betapa kita melihat ibroh-ibroh pada kisah-kisah terdahulu, bagaimana Fir'aun menolak dakwanya Nabi Musa. Mengapa? Dia merasa sebagai raja, kok diingatkan oleh anak angkatnya. Bani Israel menolaknya dakwah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka merasa keturunan-keturunan mereka adalah para nabi. Sedangkan Bani Ismail tidak dikenal banyak nabi di kalangan mereka. Ternyata Nabi Muhammad dari Bani Israel atau dari Bani Ismail? Bani Ismail. Sehingga mereka pun menolak dakwanya Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian takwa juga memandu akhlak sosial, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Takwa itu bukan hanya kaitan kita kepada Allah. Jaga sholat 5 waktu, ya. Sholat malam bagus.
Puasa Senin Kamis, ya, tetapi kita hobi ini apa? Ngungkit-ngungkit kebaikan. Hobi ini gosip, naudzubillah, ya. Naudzubillah. Takwa itu kaitannya secara vertikal kepada Allah juga kepada sesama manusia, ya. Bukan hanya baik kepada Allah, tetapi kalau sama tetangga buruk, naudzubillah. Maka hendaknya kita juga perbaiki akhlak kita, perbaiki adab-adab kita. Kemudian takwa juga menjadi wasiat utama para pemimpin umat. Di antara asar yang sampai kepada kita adalah pesan atau surat Umar bin Khattab kepada anaknya Abdullah bin Umar. Kata beliau, amma ba'du fa ini usika bitaqwallah. Kemudian setelah itu aku mewasiatkan kepadamu wahai Ibnu Umar agar bertakwa kepada Allah. Fa innahu man ittaqahu waqah. Siapapun yang bertakwa maka Allah Ta'ala akan menjaganya, melindunginya. Wa man aqrada jazahu. Siapa yang meminjamkan kepada Allah, maksudnya dia gemar berinfak, gemar bersedekah, maka Allah Ta'ala akan balas. Wa man syakara zadahu. Siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah tambah rezekinya, ya, termasuk berinfak, bersedekah itu termasuk bentuk syukur kita kepada Allah. Jangan takut miskin. Selama yang kita infakkan, yang kita sedekahkan adalah yang melebihi kebutuhan kita. Yas'alunaka an madza yunfiqun, maka jawab Allah Ta'ala, qulil afwa madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad apa yang mereka infakkan. Maka kata Nabi dalam ayat tersebut, apa yang melebihi kebutuhanmu. Artinya apa? Kita nggak boleh berinfak dalam keadaan kita sendiri yang masih membutuhkan, ya. Misalkan ada beras di rumah ada 10 kilo, kebutuhan kita dalam sepekan 5 kilo misalkan, ya berarti yang melebihi kebutuhan adalah 5 kilo. Jangan sampai kebutuhan rumah 5 kilo kita infakkan semua beras 10 kilo itu, beras 10 kilo itu, maka kita akan ya kekurangan juga jadinya, malah jadinya utang dan seterusnya, maka itu tidak diperkenankan. Maka kata Umar bin Khattab, wa ja'alit taqwa nusba ainaika wa jala'a qalbik. Jadikanlah takwa sebagai penglihatan hatimu dan bekal hidupmu. Ya, ini wasiat Umar kepada anak beliau yaitu Abdullah bin Umar. Begitu pula pesan dari Umar bin Abdul Aziz kepada seseorang. Kata beliau, usika bitaqullah alati la yuqbalu ghairuha. Aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah yang mana ketika orang tidak bertakwa tidak menerima amalnya. Wala yarhamu illa ahlaha. Tidaklah Allah Ta'ala memberi rahmat, merahmati seseorang melainkan orang yang bertakwa. Wala yusibu illa ahlaha. Tidak Allah Ta'ala memberikan pahala kecuali orang yang berusaha bertakwa. Ini bagus sekali. Kata Umar bin Abdul Aziz, fa innal wa'idhina biha katsirun wal 'amilina biha qalilun. Orang yang banyak mewasiatkan takwa, menasihatkan takwa itu banyak, tetapi yang mengamalkan takwa itu sedikit. Ini kata-kata emas dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Fa innal wa'idina biha katsirun wal amilina biha qalilun. Termasuk saya ini berarti. Jenengan juga. Yang memberi wasiat takwa, yang nasihatin takwa itu terlalu banyak. Ya, terutama bagi laki-laki yang biasa sholat Jumat itu tiap Jumat itu ada usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun gitu kan. Terutama saya juga sering jadi khotib ya gitu. Karena itu sebagai rukun khutbah. Takwa, tapi betapa sedikit yang mengamalkan takwa, ya. Ja'alani Allahu wa iyyaka minal muttaqin. Semoga Allah Ta'ala menjadikan saya dan jenengan semua para ibu-ibu muslimah sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya mujibas sailin. Kemudian orang yang bertakwa tidak akan merasa kesepian, ya.
Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan wadda'a Ibnu Aun rajulan. Ibnu Aun memberikan nasihat kepada seorang laki-laki. Kata Ibnu Aun, "Alaika bi taqwallah fa innal muttaqi laisa alaihi wahsyah." Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah, karena orang yang bertakwa tidak akan merasa kesepian. Mengapa tidak kesepian? Ya karena tadi di dalam ayat innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Bagi kita yang barangkali anaknya sudah meninggal terlebih dahulu, orang tua kita meninggal terlebih dahulu, jangan merasa kesepian. Ada Allah Subhanahu wa taala yang bersama kita, yang membersamai kita, ya. Tentunya kehilangan anggota keluarga itu berat bagi kita. Ya. Ada yang kehilangan ibunya, ada yang kehilangan suaminya. Nggih napa mboten? Tetapi hal itu jangan menjadikan kita seperti habis dunia kita, ya. Karena masih ada Allah Subhanahu wa taala yang membersamai kita, ya, membersamai kita. Kemudian di antara manfaat takwa, ini terakhir sebelum kita masuk kepada pengertian, ya, Masya Allah udah hampir jam 9:30, nggak terasa. Kata Imam As-Sawri, ini taqaitallaha kafakan nas. Bila engkau bertakwa kepada Allah, engkau akan tercukupi dari manusia. Tetapi sebaliknya, wa ini taqaitan nasa lan yughnu anka minallahi syai'a. Tetapi bila kamu takut kepada manusia, maka mereka tidak akan mencukupimu dari Allah Ta'ala sedikit pun. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Kita takut kepada Allah, takut untuk melanggar batasan-batasan Allah, maka kita akan dicukupi dari manusia. Walaupun mereka mungkin cuek kepada kita, walaupun mungkin mereka akan menimpakan gangguan kepada kita, selama kita bertakwa kepada Allah, menjaga hubungan kita kepada Allah, maka kita akan dicukupi dari mereka, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika kita lebih mendahulukan ridha manusia, maka mereka tidak akan mencukupi kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketika misalkan ayo kita sholat jamaah misalkan, ya, kita ke majelis taklim, tetapi ternyata geng kita ngajak ayo ke ini aja, senam pagi misalkan, atau ke pasar. Kita lebih mengikuti mendahulukan ridho orang lain, maka mereka ketika kita terjatuh dalam musibah, terjatuh dalam keterpurukan, mereka tidak dapat menolong kita. Di dalam ayat yang cukup ringkas, ya, Ana lupa ininya. Al-ikhwatu ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Au kama qala. Bahwasanya persaudaraan, ya. Al-akhillah, ya. Al-akhillah ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Pertemanan yang dekat, ya. Sebagian dari sebagian mereka akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa, ilal muttaqin. Jadi apabila kita menjaga pertemanan, ya, bestie kalau bahasa sekarang kan, lah ternyata bestie kita ngajaknya maksiat, ya, ngajaknya pamer misalkan, ngapunten nggih, maka itu di akhirat kelak akan menjadi musuh bagi kita. Saling menyalahkan di hadapan Allah. Dulu kamu kok nggak ngajak saya majelis taklim, lah kamu dulu tak ajak, nggak mau, gitu kan. Saling menyalahkan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sehingga ketika kita punya grup, punya komunitas, punya bestian, gitu kan, hendaknya kita mengikat
pertemanan kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana ucapan saya dari awal ya, di awal bahwasanya ada 6 pembahasan, maka kita baru masuk pembahasan kedua. Arti takwa ya. Ternyata di sini bahas manfaat takwa saja udah setengah jam lebih, Ibu. Banyak ulama menafsirkan arti takwa dengan berbagai definisinya masing-masing ya, dengan berbagai ta'rif mereka masing-masing. Namun terkumpul dalam pengertian-pengertian mereka, definisi-definisi mereka tentang takwa yang terkumpul dalam kalimat berikut ini. An ya'khudhal 'abdu wiqayatahu min sukhtillahi 'azza wa jalla wa 'adzabihi. Yang dimaksud bertakwa adalah seorang hamba mengambil perlindungannya. Seorang hamba mengambil perlindungannya dari murka Allah dan azabnya. Dengan cara apa? Bimtisalil ma'mur wajtinabil mahdzur. Ini inti takwa itu begitu. Seorang mengambil perlindungan dari murka Allah dan azab Allah, baik dunia dan akhirat, dengan cara apa? Bimtisalil ma'mur, dengan menjalankan perintah, wajtinabil mahdzur, dan menjauhi larangan-larangan. Ini arti takwa secara singkat. Tentunya ada banyak ulama yang menafsirkan dengan pengertian yang lain seperti Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan an yaj'alal 'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yahdharuhu wiqayatan taqihi min. Seseorang menjadikan antara dirinya dengan apa yang dia takuti, yaitu Allah Ta'ala, ada wiqayah, ada pelindung. Semisal orang berperang itu ada tameng yang dia pegang, sehingga terlindung dari sabetan pedang, terlindung dari tombak yang melayang ke kepalanya, terlindung dari panah yang meluncur ke dadanya. Dengan tameng itu adalah seperti kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kita melindungi badan kita, kita melindungi hati kita dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada ta'rif yang sangat terkenal yang banyak disampaikan oleh para khatib, yaitu ta'rif atau pengertian dari Thalaq bin Habib, yang beliau mengartikan takwa anta mala bi ta'atillahi ala nurin minallah. Engkau beramal atau menaati Allah berdasarkan ilmu. Ya. Takwa itu bukan sekedar angan-angan, ibu-ibu. Bukan sekadar kayane-kayane. Ya. Kilawakal, tetapi benar-benar ada ilmu yang mendasarinya. Mengapa kita sholat? Mengapa sholat zuhur 4 rakaat? Mengapa sholat subuh kok 2 rakaat, lebih sedikit? Itu kita perlu belajar ya. Tarju sawab Allah. Ternyata bukan sekedar beramal, tetapi kita mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beramal tanpa mengharap dari Allah Ta'ala balasan, itu bukan disebut takwa. Wa anta tatruka ma'siyatallah, dan engkau pun meninggalkan maksiat Allah ya, memaksiati Allah. Tidak berzina, tidak minum khamr, tidak berjudi, tidak membunuh orang yang tidak berhak dibunuh, dan seterusnya. Ala nurin minallah, berdasarkan ilmu. Takhafu iqab Allah, dan engkau pun meninggalkan maksiat itu karena takut azab Allah Ta'ala. Kalau kita sekedar nggak berselera, saya nggak mau zina. Kenapa nggak mau zina? Saya nggak selera. Oh, itu berarti belum disebut takwa. Yang disebut takwa itu ketika kita berselera terhadap maksiat tersebut, tetapi kita justru meninggalnya karena Allah Ta'ala, bukan karena kita gak selera. Kenapa kamu gak nyoba minum khamr? Saya gak mau minum khamr karena gak selera. Itu bukan disebut takwa. Tetapi ketika kita meninggalkan khamr karena takut kepada Allah, maka itulah takwa. Saya singkat ini ta'rif takwa ya, karena waktunya hampir habis. Kita masuk ke maratibut takwa, tingkatan-tingkatan takwa.
Tingkatan terbesar adalah ketika kita meninggalkan kekufuran dan kesyirikan. Karena ini adalah dosa yang paling besar. Ittiqaul kufri wasyirki. Kita meninggalkan kekafiran dan kesyirikan. Karena apabila ada orang yang mengaku bertakwa tapi masih suka berbuat syirik, maka dia telah membatalkan ketakwaannya. Tingkatan kedua, ittiqaul bid'ah. Dia menjauhi diri dari berkreasi dalam ibadah. Yang dimaksud bid'ah adalah wa takunu bi'tiqadi khilafil haqqil ladzi arsalallahu bihi rasulah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suatu syariat, dia justru meyakini sebaliknya. Allah Ta'ala mensyariatkan kita sholat maghrib 3 rakaat, kita justru pinginnya 2 rakaat, kita pinginnya justru 4 rakaat. Kita ngubah-ngubah agama Allah. Allah Ta'ala mensyariatkan sholat sehari 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita pinginnya 3 waktu saja. Misalkan maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar di mana? Saya sibuk dengan pekerjaan saya. Oh, berarti itu dia sudah berkreasi dengan keyakinannya. Naudzubillah. Maka setelah kita meninggalkan kesyirikan dan kekafiran, kekufuran, maka kita menjauhi apa? Berkreasi dalam agama. Ini yang kedua. Tingkatan ketiga adalah ittiqa'u kabairidz dzunub, menjauhi dosa-dosa besar. Karena setan apabila gagal menggoda manusia dalam kekafiran dan kesyirikan, gagal menggoda manusia dalam kreasi agama, dia akan menggoda manusia dalam dosa-dosa besar. Tetapi apabila dia gagal juga, setan gagal menggoda kita dalam dosa besar, maka dia akan menggoda kita dalam dosa-dosa kecil. Ya. Maka tingkatan keempat dari takwa adalah ittiqa'u sigharidz dzunub. Ya. Kita bertakwa kepada Allah dari dengan meninggalkan dosa-dosa kecil. Setan akan membisiki manusia, ma'alaika idza jatanabta al-kaba'ir ma ghasyita minal lamam. Ketika engkau sudah menjauhi dosa-dosa besar, kan kamu masih nggak mengapa gitu kan, dosa-dosa kecil. Kenapa? Kan dosa-dosa kecil itu bisa dihapus dengan istighfar. Dosa-dosa kecil itu dihapus dengan apa? Hasanah, ya kan? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, gitu kan kata Nabi. Maka setan akan menghiasi kita dengan jatuh kepada dosa kecil. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhaqqiratidz dzunub. Hati-hatilah kalian, jauhilah kalian dari dosa-dosa kecil. Fa inna mamatsal muhaqqiratidz dzunub, karena permisalan orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil adalah semisal kaum yang singgah di suatu lembah, lalu satu demi satu dari mereka mengumpulkan kayu bakar, sehingga kayu tersebut bisa mereka gunakan untuk membuat api unggun, dan dengan api unggun tersebut mereka dapat membakar roti mereka. Maka kata Nabi, wa inna muhaqqiratidz dzunub mata yukhadhu biha sahibuha tuhliku. Maka orang yang senantiasa jatuh kepada dosa-dosa kecil, maka dosa-dosa kecil itu bisa membakarnya di neraka, waliyadzubillah, akan membinasakannya. Dosa-dosa kecil ini apa, Bu? Contohnya dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil mungkin, maaf ya, sedikit contoh saja ya. Ini barangkali nggak ada di sini. Ngeludah di masjid, misalkan, ngeludah di masjid. Atau mungkin pas buang air kecil nggak menutup diri sehingga terlihat auratnya oleh orang lain. Ya, itu contoh dosa kecil. Artinya dosa yang tidak diancam neraka secara khusus,
dosa yang tidak diancam laknat oleh Rasulullah SAW atau Allah Ta'ala secara khusus, dan dosa yang tidak diancam dengan had di dunia. Kalau yang diancam had di dunia misalkan zina, itu diancam dengan dera atau rajam. Dera bagi yang masih gadis atau bujang, rajam bagi yang sudah menikah, maka itu dosa besar. Adapun dosa-dosa yang tidak masuk kategori 3 tersebut, maka dosa kecil. Meludah ke arah kiblat misalkan ketika sholat, itu dosa kecil. Tetapi dosa-dosa kecil itu pun nggak boleh kita sepelekan. Taruhlah sesekali kita jatuh kepada dosa kecil, maka hendaknya segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Tingkatan kelima adalah itiqaul mubahat. Kita jangan berlebih-lebihan dalam perkara yang boleh, ya. Kalau laki-laki banyak contohnya, tapi kalau ibu-ibu saya agak ini belum terbayangkan ya. Ibu-ibu apa yang boleh, misalkan ngobrol habis isya, nggak kerasa tahu-tahu jam 11 malam. Itu ngobrol boleh apa mboten, Bu? Boleh apa enggak? Boleh. Tetapi berbanyak-banyak ngobrol, kelamaan ngobrol sampai begadang sehingga sholat subuhnya kesiangan, maka itu termasuk bisa menyeret kepada dosa. Sehingga hendaknya kita tidak berbanyak-banyak dalam masalah yang mubah. Oh iya, contohnya banyak beli gamis. Beli gamis boleh apa mboten? Boleh. Tetapi misalkan melebihi kebutuhan sampai lemarinya penuh, sampai beli lemari lagi untuk nampung gamis, maka itu adalah hendaknya kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, ya. Karena barangkali tetangga kita ada yang membutuhkan gamis, banyak yang belum punya gamis yang standar dan lain sebagainya. Kita butuh motor 1, ternyata kita belinya 3, beli 5 misalkan di rumah, maka itu termasuk hendaknya kita hindari. Ittiqaul mubahat. Yang keenam adalah ittiqau tafdhilil amal al-marjuhah. Lebih mementingkan amal yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Kita semalaman sholat malam, ternyata subuhnya kesiangan. Kita mementingkan puasa sunnah misalkan sampai lemes, ternyata pekerjaan kita terbengkalai misalkan. Maka ini hendaknya kita lebih mendahulukan hal-hal yang wajib, baik kewajiban itu terkait kepada Allah atau kewajiban kepada sesama manusia. Yang menjadi guru hendaknya jangan terlambat masuk kelas, yang menjadi pegawai pabrik jangan korupsi waktu dan seterusnya, karena itu termasuk kewajiban kita kepada sesama manusia. Kita masuk ke pembahasan keempat, kaifiyah atau kaifa tattaqillaha azza wa jalla. Bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah? Agar kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, hendaknya kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan diantara agar kita bisa mencintai Allah Ta'ala ada beberapa agar kita bertakwa kepada Allah adalah hendaknya kita meraih cinta Allah Ta'ala, meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya persingkat di sini, agar kita meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara amalan-amalannya adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur. Membaca Al-Quran apa? Dengan tadabbur. Kira-kira niki ibu yang sudah datang di masjid sudah lancar semua mboten baca Al-Qurannya? Sudah napa mboten? Belum. Ya berarti dari situ. Kalau sudah lancar semua, alhamdulillah. Apakah yang sudah kita baca sudah kita pahami isinya atau belum? Belum. Berarti kita masih jauh. Belajar terus, Bu. Belajar terus, ya. Kalau yang belum lancar baca Quran, adakan majelis tahsinul Quran. Ya, misalnya ustadzah yang di Cahaya Quran, ada yang ustadzah minta ajari ini baca Al-Quran biar lancar. Kalau sudah lancar,
adakan kajian tadabbur atau kajian tafsir. Yang kedua adalah takarub kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Tentunya amalan sunnah ini setelah kita komitmen dengan amalan yang wajib. Ana izin minum dulu. Bismillah. Menjaga amalan yang wajib. Setelah kita berusaha komitmen dengan amalan yang wajib, kita tambah dengan amalan-amalan sunnah. Semisal sholat 5 waktu nggak boleh ditinggalkan ya. Jangan sampai karena kita berkeyakinan kita sering sholat malam, sering sholat tahajud, lalu kita sesekali ninggalin sholat zuhur misalkan. Karena ujiannya atau godaannya ibu-ibu karena nggak disyariatkan sholat jamaah. Kadang-kadang dengar adzan isya nanti sholatnya jam 10 malam ya, nanti setelah jam 11 malam. Dengar adzan duhur sholatnya jam setengah 3 sore menjelang asar. Maka hendaknya ketika kita mendengar adzan duhur kita bersegera ya. Ibu-ibu taksih nyimak mboten niki? Ini masih disimak napa mboten kajiannya? Oh, kalau sudah nggak disimak berarti saya berhenti. Karena nanti percuma kita ngasih ceramah, ngasih materi nggak disimak, ya udah nggak masuk gitu kan. Jadi kita berusaha menepati amalan-amalan wajib, semisal sholat 5 waktu, puasa Ramadan nggak boleh bolong-bolong. Maka setelah itu kita tambah dengan amalan-amalan yang sunnah ya. Sholat 5 waktu berarti tambahannya adalah sholat rawatib ya. Qobliyah duhur, ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dan qobliyah subuh, dan sholat malam, witir, sholat tahajud. Dan kalau puasa sunnah maka puasa 3 hari pada bulan-bulan pada hari-hari putih ya, ketika bulan purnama itu disunahkan puasa ya. Tetapi apabila lebih kuat dari itu maka bisa sholat puasa Senin Kemis ya, karena kan sebulan ada 4 pekan, setiap pekan ada 2 kali ya, Senin Kemis, berarti sebulan bisa 8 kali. Tetapi gak kuat 8 kali maka minimal 3 kali. Oh saya kuat Ustadz lebih dari 8 kali, berarti puasa Daud ya, sebulan bisa 15 kali puasa. Tapi kalau ibu-ibu yang sudah sepuh itu saya sarankan Senin Kemis saja karena nanti lemes. Nah. Yang ketiga adalah dawamu dzikrillah ya. Sering berzikir kepada Allah. Ketika kita nganggur, kita nggak ngobrol sama orang, maka kita perbanyak melafalkan zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim ya. Kalimatani hafifatani khafifatani fil lisan habibatani indar rahman saqilatani fil mizan. 2 kalimat yang di lisan itu gampang diucapkan, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ringan di lisan, dicintai oleh Allah, dan berat di timbangan ya. Maka kita lafalkan itu, perbanyak itu, dan zikir-zikir yang lain. Kemudian menelaah asma dan sifat Allah Ta'ala, kemudian mempersaksikan kebaikan Allah Ta'ala yang zahir maupun yang batin dan lain sebagainya. Kemudian mujalasatul muhibbina wasadiqin, kita bermajelis dengan orang-orang yang soleh, itu juga termasuk kiat yang bisa menjadikan kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sehingga apabila kita diajak taklim, Masya Allah ini ibu-ibu, siapa ini perintisnya sehingga sebanyak ini, kita bersyukur kepada Allah, jangan tinggalkan mereka ya. Karena dengan bersahabat dengan orang-orang soleh, maka minimal kita kecipratan ya, walaupun kita belum sebaik mereka, belum sesoleh mereka ya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan ya, karena waktu terbatas, masih kurang 2 materi lagi ya tadi ya, bagaimana kita bisa dimudahkan untuk taat kepada Allah, dan buah dari ketakwaan barangkali bisa kita bahas di lain waktu insyaallah taala.
Selebihnya barangkali ada tanya jawab, mungkin saya batasi 1 sampai 3 pertanyaan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, monggo barangkali ada ibu-ibu yang belum paham dengan materi atau bertanya di luar tema, saya persilakan. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Iya. Baik, ya. Tema keempat tadi bagaimana kita bertakwa kepada Allah. Bagaimana kita bertakwa kepada Allah. Tadi sudah disebutkan caranya, ya, jadi dengan membaca Al-Qur'an, merenungi isinya, kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amalan yang sunnah, ya. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya hatta uhibbah. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku sampai aku mencintainya. Jadi apabila kita ingin dicintai Allah Ta'ala, hendaknya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Ya, walaupun mereka manusia itu mengaku ini kan sunnah, nggak wajib, ya udah kita ambil saja. Karena dengan kita merutinkan amalan-amalan sunnah, itu akan dicintai Allah Ta'ala. Okay. Sampun Bu? Oh, Masya Allah. Iya. Iya, betul. Oh, okay. Bacaan di 2 rakaat sunnah, ya. Terutama sholat subuh apa sunnah yang lain? Sholat subuh, sependek yang saya ketahui ketika membahas tentang hadis-hadis Umdatul Ahkam di Minhatul Alam afan, itu adalah qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Walaupun kata Aisyah mensifati sholatnya Rasulullah SAW, saking cepatnya sholat sunnah Rasulullah, seakan-akan beliau hanya membaca umul kitab, yaitu membaca Al-Fatihah. Tetapi ketika kita rujuk dengan mengumpulkan hadis-hadis tentang bacaan sholat Rasulullah SAW, ternyata beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama dan qul huwallahu ahad di rakaat kedua. Wallahu taala alam bisawab. Sampun nggih Bu? Oh, Mas taksi. Ini udah diborong salah satu ibu. Monggo Bu. Ya. Zuhur 2 kali salam. Sebelum ya. Kalau cukup 1 berarti 2 rakaat saja. Berarti cukup 1 itu maksudnya 2 rakaat. Iya. 2 rakaat atau 4 rakaat? Oh. Cuman karena sibuk, cuman 2 rakaat saja. Ya, insya Allah tidak masalah. Insya Allah tidak masalah. Karena ada 2 riwayat yang menyebutkan rawatibnya Rasulullah imma 12 rakaat dan kadang-kala beliau hanya 10 rakaat. 10 rakaat berarti qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 2, 6, ba'diyah maghrib 2 dan ba'diyah isya 2, jadi 10. Dan terkadang 12, ya. 12 itu yang tadi zuhur itu 4. Begitu. Tentunya ini sesuai dengan kemampuan kita, karena itu sifatnya sunnah muakkad, itu sunnah yang ditekankan untuk jangan bermudah-mudahan ditinggalkan. Begitu, wallahu taala alam bisawab. Saya beri kesempatan lagi, barangkali ada ibu lain yang mau bertanya, silakan.
Ada? Atau sudah paham? Masya Allah. Berarti kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kita cukupkan majelis kita sampai di sini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita semuanya menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah taala lahir dan batin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.